Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Komaningsi dari kelompok 13 yang anggotanya ada Anissa dan Agnia Aliputri. Di video kali ini kita akan mereview film yang kita tonton yaitu judulnya Hitchki. Jadi saya akan membahas alur filmnya. Langsung saja, di film Hitchki ini ada Naina Mathur, yaitu seorang penderita sindrom Tourette yang bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Ia terus-menerus ditolak oleh beberapa sekolah hingga 5 tahun akibat kondisinya. Ibunya Suda dan adik laki-lakinya Pinai terus mendukungnya, namun ayahnya membenci usahanya dan menawarinya dengan sebuah pekerjaan di bank. Suatu hari, Naina mendapatkan sebuah tawaran di sekolah stenoter, di mana ia telah melamar selama 5 kali. Ketika ditanya mengenai kegigihannya untuk bekerja di sekolah tersebut, ia menjelaskan bahwa sekolah tersebut menjadi tempat belajarnya dulu dan terinspirasi oleh mantan kepala sekolahnya, Kan. Ia diterima dan mendapatkan tugas untuk mengajar kelas 9F, kelas terburuk di sekolah tersebut. Pada hari pertama, murid-murid Naina mengejeknya karena suaranya. Mereka kemudian mengerjainnya dengan nitrogen cair, menyebabkan ledakan ringan dan jendela pecah. Mereka kemudian dipanggil ke ruang kepala sekolah dan Naina berusaha keras agar mereka tidak dihukum. Proyek pemeran sains tahunan sekolah ditugaskan kepada 9A, kelas terbaik di sekolah tersebut, yang diajar oleh Tuan Widya. Sementara itu, 9F mulai bersikap baik terhadap Naina. Atis, salah satu murid yang tetap bersikap dingin kepada Naina. Diam-diam, dia menyabotase proyek 9A. Itu diketahui oleh kepala sekolah dan menyebabkan 9F dikeluarkan. Naina kembali mencegah hal tersebut, dan ia berjanji bahwa kelasnya akan lulus pada ujian akhir. Tetapi ia dapat mencegah penangguhan mereka dari bersekolah hingga ujian. Mereka merasa sedih. Ia memberi tahu murid-muridnya bahwa mereka telah menghancurkan upayanya untuk membantu mereka. Seluruh murid 9F mulai belajar secara rajin untuk mengikuti ujian. Sementara itu, seorang pekerja sekolah diam-diam memberikan salinan kertas ujian kepada Atis untuk membuat 9F gagal. Tetapi ketika ia memberikannya kepada teman-teman sekelasnya, mereka menolak dan membuatnya membuang jauh-jauh ide tersebut. Seluruh murid-murid 9F dinyatakan lulus dari ujian, namun mereka dituduh curang setelah pekerja sekolah yang sama mengaku telah memberikan salinan kertas ujian. Dan kepala sekolah memutuskan untuk mengusir mereka selama upacara pemberi lencana perfect. Sebelum acara, Aksai, salah satu murid Tuan Widya, mengaku telah menyuap sang pekerja sekolah untuk memberikan salinan kertas ujian yang salah. Tuan Widya kemudian menyadari kesalahannya. Ia naik ke panggung dan mengaku bahwa dirinya telah mencoba untuk memfitnah 9F, dan kemudian menyuruh Naina untuk memasangkan lencana perfect kepada murid-muridnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya ingin menceritakan tentang bagaimana cara agar kita bisa menerima kekurangan yang dimiliki dari film Hitchki. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang berhasil mengalahkan kelemahan terbesarnya. Ia mampu mengubahnya menjadi kekuatan terbesar baginya. Naina Mathur adalah wanita penderita Tourette Syndrome. Ia memiliki cita-cita menjadi guru, dan ia berhasil mendapatkan kesempatan mengajar di salah satu sekolah elit setelah sebelumnya menerima penolakan dari berbagai pihak. Ia berambisi menjadi guru karena salah satu guru STNoter yang memotivasi agar Mathur diperlakukan secara adil, yaitu sama dengan siswa lainnya. Motivasi tersebut didapatkan saat ia berstatus sebagai siswa STNoter. Naina Mathur sangat bersemangat untuk membuktikan bahwa manusia tidak boleh melihat diri dari sebuah kekurangannya saja. Dan kekurangan itu bukan untuk dikeluhkan, namun untuk diberdayakan
dan menjadi batu pijakan menuju kesuksesan. Dan sukses tidak dinilai dari banyak materi, melainkan mampu mencintai dan dicintai. Dari film ini, kita belajar bahwa penyakit atau kekurangan tidak bisa menghalangi mimpi atau cita-cita seseorang, selama orang tersebut benar-benar gigih mewujudkannya. Dan Naina Mathur telah membuktikannya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mengajar anak yang tidak memiliki motivasi. Ketika anak tidak mempunyai motivasi, guru dapat melakukan yang pertama, bangun komunikasi dengan anak. Guru harus membuka ruang komunikasi dengan anak lebih dahulu. Tujuan komunikasi ini adalah agar guru paham betul apa yang menyebabkan anak malas belajar. Beri anak kesempatan untuk bercerita tentang apa yang ia rasakan terhadap proses belajar, apa kendala yang ia hadapi, serta apa yang ia inginkan untuk membantunya belajar. Yang kedua, ajak anak untuk menentukan tujuan belajarnya. Seringkali anak menganggap belajar merupakan kewajiban semata karena ia tidak mengerti makna dan manfaat dari materi yang ia pelajari. Oleh karena itu, guru perlu membantu anak untuk mengenali tujuan belajarnya. Kalau bisa, kaitkan dengan cita atau minat anak. Yang ketiga, kenali gaya belajar anak. Tiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagian anak suka belajar dengan membaca, sebagian lainnya mendengarkan, sementara yang lainnya suka melalui praktek. Dengan mengenali gaya belajar anak, guru akan lebih mudah memodifikasi materi dan sistem belajar agar sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keempat, bimbing anak untuk menyusun sistem belajarnya sendiri. Ajak anak untuk membeli perlengkapan belajar, mengatur ruang belajar, serta menetapkan jadwal belajar. Keterlibatan anak dalam menyusun sistem belajar akan membuat ia lebih semangat dan bertanggung jawab. Yang kelima, buat suasana belajar menyenangkan. Proses belajar anak dapat berlangsung dimanapun, tidak hanya di ruang belajar saja. Guru dapat mengajak anak ke museum untuk belajar sejarah, kebun binatang untuk belajar tentang fauna dan flora, atau ke pusat-pusat edukasi taman anak lainnya. Yang keenam, hargai proses belajar, hindari terlalu fokus pada prestasi. Banyak guru yang tidak sadar bahwa ekspektasi kekecewaan mereka ketika anak menunjukkan nilai yang ujian merupakan menyakitkan bagi anak. Anak akan menganggap dirinya tidak mampu dan menghargai usaha dirinya sendiri. Guru perlu memberi penghargaan saat anak menunjukkan ketertarikan dan kemajuan dalam proses belajar. Sekecil apapun, penghargaan terhadap proses belajar bukan pada hasil, dapat iklim belajar yang menyenangkan bagi siswa. Yang ketujuh, jadi role model anak. Dalam proses belajar, anak membutuhkan teladan dari gurunya. Saat memasuki waktu belajar, guru perlu membangun iklim belajar yang baik. Pada dasarnya, setiap anak adalah pribadi yang unik. Guru perlu mengenali dan memahami dulu karakter anak yang dapat mendampingi proses belajarnya dengan optimal. Yang terpenting, guru perlu mendorong anak untuk belajar karena kebutuhan bukan suatu keharusan. Sekian dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.